Oke. Ini ya. Kalau di SQL tadi ada namanya SQL, DDL, DML, DCL. Nah, selain itu ada pernyataannya. Pernyataan itu maksudnya apa namanya? Perintah-perintah yang sering dikerjakan ataupun digunakan dalam SQL ya. Tadi ada DDL, DML, DCL, pengendalian transaksi dan juga pengendalian programmatic. Kalau kita lihat atau kita jabarin dalam bentuk diagram ya. Jadi SQL atau Structured Query Language itu misalnya turunnya ada si DDL, DML dan juga DCL. Di DDL sendiri ada namanya create, read dan juga alter ya. Alter di sini fungsinya buat apa coba? Buat update si apa namanya si tabelnya. Jadi misalnya tabelnya yang tadi ada atribut A ya, mau kita ganti jadi atribut B. Kita biasanya pakai alter gitu. Ataupun misalnya kita salah nih gitu. Misalnya kayak kita ngebuat apa namanya? Atribut name ya. Name itu kita jadiin integer pertama, tapi di state awalnya klien kita ataupun kita mau state itu jangan pakai number semua lah, harus ditambahin misalnya kayak apa namanya? SI001 gitu biar ketahuan jurusan sama NIM-nya langsung ya. Biasa kita pakai perintah alter. Nah, kalau DML itu lebih kepada manipulasi. Biasanya kita di select, insert, update, delete ya. Jadi yang tadi untuk apa namanya menseleksi ataupun menampilkan data yang ada di dalam tabel biasa kita pakai si perintah DML ya. Jadi misalnya kalian ada apa namanya ada diskusi ataupun bahasan tentang tolong saya mau DDL dari si database A gitu ya, ataupun saya mau DML dari database B ataupun dari tabel B gitu. Nah, jadi kalian tahu skopnya. Kalau DDL itu skopnya yang ini, kalau DML itu skopnya select, insert, update, delete, sedangkan DCL tadi adalah si kontrolnya, itu si grant dan juga revoke. Siapa yang diizinkan, siapa yang di-deny untuk mengakses si database tersebut. Oke, DDL yaitu merupakan kelompok perintah yang berfungsi untuk mendefinisikan atribut database, tabel, atribut kolom, dan juga batasan-batasan terhadap suatu atribut serta hubungan antar tabel yang termasuk dalam DDL tersebut adalah create, alter, dan juga si drop. Kalau create itu untuk menciptakan tabel ataupun indeks. Yang kedua adalah mengubah struktur tabel atau mengubah struktur tabel. Dan juga drop adalah menghapus tabel ataupun indeks ya. Nah, sedangkan DML adalah kelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data, misalnya untuk pengambilan, penyisipan, pengubahan, dan juga penghapusan data yang termasuk ke dalam DML. Contoh-contoh dari DML adalah yang pertama adalah si select, insert, delete, update. Select memilih data atau menampilkan data. Insert itu untuk nambahin data kayak tadi ya. Misalnya kita nambahin name, nama, alamat, jenis kelamin. Nah, itu masuk ke insert. Terus delete untuk ngapus data. Misalnya delete data dari si Yudita tadi. Yang terakhir adalah update. Misalnya kita nggak mau delete, cukup di-update aja ya. Misalnya salah di name ataupun tanggal lahir, kita pakai perintah update ya. Nah, DCL itu perintah untuk mengendalikan akses data. Yang pertama adalah grant, memberikan kendali pada akses data. Yang revoke itu mencabut kemampuan pengaksesan data. Yang terakhir adalah lock table ataupun mengunci si tabel yang udah kita buat di awal. Nah, yang kedua adalah masuk ke istilah dalam database. Yang pertama adalah data master, yaitu data yang tidak berubah. Yang kedua adalah data transaksi, yaitu data yang selalu berubah ketika melakukan manipulasi data dalam sebuah database. Yang selanjutnya adalah field, yaitu satu set file yang dapat mewakili dalam sebuah record. Selanjutnya ada primary key yang tadi saya bilang, yaitu satu atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara
unik suatu kejadian spesifik, tapi dapat juga mewakili setiap kejadian dari suatu entity ataupun sebuah tabel. Nah, entity sendiri adalah si orang, tempat, kejadian, ataupun konsep yang mana informasinya direkam ataupun di record ya. Nah, sebelum kalian ngebuat database ataupun sebelum kalian ngebuat tabel, harusnya kalian udah paham dulu gitu tipe data dalam SQL Server ya. Nah, tipe datanya misalnya integer ya. Integer sendiri ada turunannya lagi, nggak cuma integer atau int doang ya. Integer itu adalah biasanya diinisialkan sebagai int atau small int yang lebih kecil lagi, atau tiny int yang lebih kecil lagi ya, dan ataupun bit antara 0 dan 1. Kalau tiny int itu antara 0 sampai 255. Kalau small int itu antara min 32 dari 32 768 sampai 32 dan juga 768 ya. Jadi dari minus 32 sampai ke 768. Sedangkan kalau untuk integer itu biasanya nilainya minus berapa nih? 2 juta ya. Minus 2 juta sekian sampai dengan 2 juta sekian juga gitu. Biasanya ini kalau integer itu 4 bytes, kalau small int 2 bytes, kalau tiny int itu cuma 1 byte ya. Sedangkan kalau bit itu ya satuan terkecil dari byte kan ada bit ya, antara 0 dan 1. Nah, selanjutnya ada desimal. Ya. Decimal numeric atau fractional number from dari 10 pangkat 38 sampai dari minus 10 pangkat 38 sampai 10 pangkat 38. Biasanya jumlahnya adalah 2 sampai 7 bytes ya. Jadi kalian perkirakan aja mau pakainya yang berapa bytes. Ya. Itu ada namanya floating point atau float atau 15 digit presisi gitu. Biasanya itu ada 8 byte. Terus untuk ringnya atau 7 digit presisi itu biasanya antara 1 sampai 7 dalam bentuk 4 byte ya. Dan juga seterusnya ada karakter tadi ya, char itu atau karakter. Kalau varchar tadi variable length dari si karakter itu sendiri. Dan juga Unicode, ada apa lagi? Monetary, ada datetime. Nah, kalau datetime itu kalian cukup pakai datetime aja nanti. Nggak usah perlu pakai varchar ataupun namanya char ataupun varchar lagi. Jadi nanti dia bakal otomatis ngikutin format tanggal yang udah kalian masukin ya. Terus ada juga namanya binary. Terus ada var binary. Habis itu ada teks ataupun image, ada numeric ataupun cursor, timestamp, dan juga unique identifier ya. Jadi kalian coba identifikasi jenis datanya mau kalian input. Jadi penting banget gitu. Misalnya kalian mau buat database ataupun buat tabel, kalian inisiasikan bentuk data ataupun jenis data yang mau kalian input. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau belum kita lanjut. Nah, salah satu perintah yang pertama ya. Jadi kita langsung masuk ke DDL atau Data Definition Language ya. Yang pertama adalah si create table ya. Yang pertama sebelum create table itu, yang pertama create table nama tabelnya apa. Habis itu masuk ke kolom pertama, kolom kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai masuk ke kolom terakhir primary key ya. Jadi masukin primary key juga ada dua cara ya. Bisa kalian step di akhir ataupun langsung kalian masukin di sini. Langsung aja masukin di. Nah, otomatis si registration number ini bakal ditambah si primary key. Jadi di sini nggak usah pakai lagi gitu. Primary key yang bawah nggak usah dipakai lagi kalau kalian udah masuk di sini. Tapi kalau di sini belum kalian masukin ataupun kalian kelewat ya biasanya, ini kan create table personil enter, terus masuk ke reg char sampai dengan 0 ya. Terus gitu kan, tapi lupa di terakhirnya. Masukin primary key gitu. Bisa di terakhir sekali masukin primary key-nya, ataupun misalnya kalian udah
udah susun ya, atau udah kalian declare di awal, atau udah kalian desain database-nya ataupun tabelnya, ya cukup di sini aja ya, di awal sini ya. Nah, kan ada namanya not null, ada null, terus null with default gitu kan. Ini maksudnya apa gitu. Jadi pas kalian input ini, dia bakal apa namanya, ada pesan error. Misalnya kalian state di not null ya. Ini bisa, ini kan ada dua contoh ya. Yang satu pakai not null, satu lagi nggak pakai gitu. Maksudnya kalau di ini ya, ini yang wajib diisi. Yang ini nggak wajib diisi. Maksudnya walaupun nggak diisi masih tetap bisa input data selanjutnya gitu ya. Jadi not null ini adalah diinterpretasikan sebagai nilai yang tidak diketahui atau tidak tersedianya suatu nilai. Dan juga null bukan berarti kosong, blank ataupun nol gitu. Sedangkan not null adalah pemakai atau program harus memberi nilai pada saat memasukkan record. Jadi kalau nggak diisi, dia bakal muncul perintah ataupun muncul apa namanya, notifikasi kalau kita nggak bisa nginput data, karena data itu harus diisi dulu gitu sebelum kamu lanjut ke isi data selanjutnya gitu. Terus nanti ini bakal ketahuan pas kalian masuk ini ya ke DML. Terus not null with default gitu adalah nilai default disimpan pada saat record dimasukkan tanpa nilai yang ditentukan untuk kolom yang ini gitu. Misalnya kalian udah masukin nilai 0 ya. Jadi kalau kalian nggak input juga dia bakal tetap ngisinya 0 gitu. Tergantung dari nilai awal yang apa namanya udah kalian state di awal biasanya. Ada nggak di sini? Ya. Ya misalnya kan sini. Terus belum ada pertanyaan ya? Bingung. Yang tadi Pak yang di slide 13. 13. Nah, bingung. Ya. Kan itu yang di bagian contoh. Nah, nanti dia tuh tulisan itu munculnya ada di mana, Pak? Itu kita ketik gitu. Contoh mana ini? Itu kan kayak ini yang ininya. Ini diketik iya. satu per satu. Nanti. Di yang tadi di comment prompt itu. Iya. Nah, skripnya yang mana? Skripnya yang ini tadi. Skripnya yang mana? Di sini masih record nggak dia? Nah, yang ini tadi. Jadi ini kan misalnya kita pakai kode, kalau kita pakai user interface ya, dia cuman tinggal apa namanya, diklik-klik doang ya. Tapi kalau kalian misalnya contoh ya, creatable MK ya. Terus share screen-nya nggak kelihatan, Pak. Oh ya, sorry. Share screen aja ya. Udah kelihatan belum? Udah ya, Pak. Oke. Udah. Contoh di sini. Creatable name MK, number kolomnya. Jadi number kolom ini bisa kita tambah. Tapi kalau di comment prompt tadi nggak usah. Soalnya sebanyak apapun yang kita buat ya, dia bakal otomatis nggak perlu pakai ini. Makanya yang sebelah sini nggak perlu di state lagi kalau kalian pakai comment prompt. Tapi kalau di sini di awalnya kalian mau masukin berapa contohnya ya. Bisa ditambah, bisa dikurangin. Gitu. Ya. Habis itu contoh ya. Ini. Kode MK. Kode MK. Terus yang namanya nama MK ya. MK-nya apa? Habis itu SKS ya. Terakhir keterangan apa aja. Jadi di sini kode MK kita pakai integer. Jadi ini sesuai dengan apa yang kalian perluin aja gitu. Misalnya SKS-nya integer aja cukup. Keterangan biasa kita pakai varchar. Oke, ya. Habis itu save. Oke. Mana? Oh ya.
integer anggap aja 5, varcharnya 100, 50 aja cukup. SKS-nya 2 digit lah. Terus keterangannya buatlah 100. Oke. Terus dia nggak di define di sini ya. Konsolnya. Nah, ini. Ya. Kelihatan nggak? Ya. Kita turun aja. Berarti nanti pas di komen promnya kita nulisnya yang kayak di sini Pak, misalnya kayak tadi tuh. Ya, di manjang ke samping. Manjang, biasanya nggak sih. Kalau dari create table kuliah 1 ya. Terus habis itu langsung enter, buka kurung, KDMK sampai dengan selesai gitu. Tapi biasanya kalau kita buat ya nggak pakai titik koma kayak gini. Nanti bakal apa? Nanti skripnya sama kayak yang ada di modul tadi. Nah, kayak gini. Nanti kayak gini. Ya. Mau kita pakai comment from atau kita pakai apa namanya? user interface atau PHP admin ini, skripnya sama gitu. Yang di state awal apaan? Apa namanya? Create table, terus atribut pertama, terus jenis datanya, terus not null, ya. Atau yang kayak tadi kan ini belum ada ininya, belum ada primary key-nya, bisa nggak ditambahin gitu kan? Atau harus dihapus dulu? Nggak usah dihapus. Ini bisa langsung ditambah. Pakai apa? Pakai alter table ya. Alter table kuliah 1, habis itu baru masukin yang kode yang tadi. Kode yang primary key, regno, titik koma, enter, nanti bakal ketambah si registrasi nomornya si primary key tadi gitu. Atau si di sini ya, atau apa namanya, primary key bakal ketambah di tabel mata kuliah di kolom KD MK atau kode mata kuliah. Oke, paham? Oke Pak. Ya, jadi mau paling Hah? Ya paling dicoba dulu di comment prompt, jadi biar ada bayangan nanti. Oke, ini kalau sempat kita coba bareng-bareng ya. Oke Pak. Oke, habis itu. Berarti yang di bagian caranya bisa diubah kan? Caranya bisa diubah. Jadi yang ini nggak harus ngikutin ini. Misalnya kita perlu integer, pakai aja integer. Ya nggak harus huruf besar semua gitu. Nanti yang bakal ada impact itu yang ini nih. Yang ngaruh di huruf besar kecilnya di sini. Kalau yang ini enggak. Ini juga enggak. Jadi ini nama atributnya. Kalau nama atribut dia ada sensitive case-nya. Ya. Ini mau jadiin varchar boleh. Mau dijadiin char, mau jadiin D dan juga lain-lain ya. Oke, lanjut ke create view. Kayak saya bilang tadi, membuat view adalah kenapa harus dibuat view-nya? Karena view adalah bentuk alternatif penyajian data dari satu atau lebih tabel. Jadi kita bisa seleksi beberapa tabel gitu kan. Misalnya kayak kita nggak mau buat satu tabel lagi, kita cuma mau preview doang gitu. Nah bisa. Jadi 2 tabel jadiin satu gitu. Untuk menghemat si penggunaan script tadi ya. Nah, dapat berisi semua atau sebagian kolom yang terdapat pada tabel di mana kolom tersebut didefinisikan. Tujuannya adalah meningkatkan keamanan, meningkatkan kemandirian data, terus penyederhanaan bagi si end user, yaitu data yang lebih dikit, terus nama kolom yang baru, dan juga dapat dibaca dengan lebih baik. Terus ada juga yang namanya property. Yang propertinya ada ini ya, tidak terdapat data tambahan. Gitu. View mencakup subset, kolom, dan juga baris. View dapat berisikan data dari beberapa tabel dan atau tabel view lainnya. Gitu. Terus apalagi view dapat berisikan perolehan data, misalnya nilai rata-rata, dan juga terakhir manipulasi data melalui view terbatas. Jadi misalnya kita mau create view ya, hampir sama kayak kita ngebuat tabel tadi. Tapi cukup ini aja, create view, terus view name-nya, view name ini maksudnya nama tabel ya kalau kita ngebuat tabel.
Jadi view 1 anggap aja. Terus kolom 1, kolom 2, kolom 3, select statement from table name-nya yang mana. Gitu. Oke. Ya, ini contohnya. Jadi misalnya create view person ya. Misalnya nama view-nya view person, habis itu yang mau kita lihat yang mana? Cuma Regno sama name-nya aja. Jadi nanti nggak seluruh tabel yang ditampilin. Jadi cukup si Regno sama name, select Regno, name from paul.personal gitu. Oke, nanti kita coba sama-sama ya. Terus create index ya. Untuk create index yang pertama adalah fungsi dari index sendiri itu apa? Gitu. Jadi ada create index, ada create view, ada create table, ada create database ya. Nah, jadi yang pertama adalah dengan indeks ini memungkinkan satu tabel diakses dengan urutan tertentu tanpa harus merubah si fisiknya dari datanya sendiri, dan juga dapat pula diakses secara cepat melalui indeks yang dibuat berdasarkan nilai filter tertentu. Jadi spesifikasi unik akan menolak key yang sama dalam sebuah file. Dan juga fungsi dari indeks sendiri adalah untuk mempercepat proses pencarian ataupun pemfilteran data biasanya. Ini ada contohnya di link ya. Buka linknya aja, nanti di situ ada perbandingan seberapa cepat penggunaan dan juga sebelum penggunaan dari si view sendiri. Masih banyak ya. Sedikit lagi. Terus selanjutnya drop table, misalnya kita nggak perlu nih tabel yang ini gitu kan, misalnya tabel kuliah 1, ataupun kita buat tabel yang isinya kurang lebih yang sama dengan tabel yang pertama. Nah, kita hapus aja gitu buat mempermudah kita lah gitu. Jadi kita bisa pakai perintah drop table, terus nama tabelnya mana yang mau kita hapus gitu. Terus selanjutnya kita drop view, bisa juga drop index, maksudnya yang view tadi nggak kita perluin, atau drop index yang nggak kita perluin tadi, pakai perintahnya sama, drop view, drop index. Kalau tabel, drop table gitu ya. Kalau database sama juga, drop database gitu. Nah, terus masuk ke perintah alter ya, dimana perintah ini adalah untuk mengupdate si tabelnya sendiri kayak saya bilang tadi ya. Jadi pertama alter table name ya, modify, terus nama kolom, terus tipe kolomnya yang tadi ya, integer berapa gitu. Terus add gitu, terus add nama kolom, terus nama kolomnya apa, terus before-nya yang mana, terus nama kolom sesudah ya, ataupun drop gitu, drop si nama kolom ataupun si tipe kolomnya. Nah, contoh ya, alter tabel nilai, kita mau modify nama si mana? Oke, di sini kita mau ganti si nama tadi kan pakai varchar berapa? Varchar 7 ya. Mau kita naikin jadi 30. Cukup perintahnya alter tabel nilai, terus modify nama ya. Nama varchar jadi berapa? Jadi 30, atau nama jadi integer berapa, atau nama jadi char aja gitu. Paham? Belum? Oke, coba kalian ikutin lagi. Tadi yang pakai PHP MyAdmin udah bisa belum? Pakai apa, Pak? Pakai PHP MyAdmin tadi udah bisa belum? Nah, jendela ini udah bisa belum? Cara ngebuat database, cara ngebuat tabel kuliah. Nggak bisa? Belum dicoba? Atau silakan kalian mau share screen dulu? Coba Yudita share screen aja.
Ya, belum bisa share screen, Pak. Nggak bisa. Itunya. Nih. Oh, disable. Masih Oh, disable. iya. Bentar. Oke, coba lagi. Oke. Bisa. Berarti ini new, Pak. Itu untuk buat apa? Oh, mau buat yang database baru kan? Ya. Terus nambah database-nya? Disamain aja kali pakai nama kuliah 1 tadi, Pak. Kuliah 1. Langsung create aja. Sudah, nanti bakal muncul database baru kuliah 1. Gitu. Tapi ini masih kosong ya? Ya. Oke. 10 menit lagi. Nah, coba nanti latihannya kalian ini ya, ikutin perintah yang tadi. Coba langsung aja, nggak apa, sambil jalan, Didita. Nah, kalian buat database, kalian apa namanya? Apa lagi? Masuk ke database, terus buat database. Habis itu cara delete database. Setelah itu ya, yang selanjutnya adalah ngebuat tabel, gitu. Habis ngebuat tabel, terus apa lagi? Pokoknya kalian pakai menu DML, ya. Di situ nanti saya mau laporannya dalam bentuk Word, tapi coba kalian praktekkan aja dulu. Tadi di bagian sini berarti di siapa, Pak? Itu nama Di tabel. name-nya bebas. Oh, nama tabelnya. Nama tabelnya. Apa nama tabelnya? Tadi. Mahasiswa, dosen, kuliah. Mahasiswa. Oke. Ini berarti bisa kan kolomnya mau berapa aja ya? Bisa berapa ditambah aja. atau dikurang? Sudah, terus apa lagi selanjutnya? Nama atributnya. Nama atributnya apa? Berarti nama dulu terus name gitu? Harus urutan nggak? Enggak juga, nggak apa-apa kan? Nah, ya nggak apa-apa. Iya. Karena yang menentukannya adalah si ya. Jadi kalau urutannya boleh bebas, boleh name dulu, boleh nama dulu. Iya nggak, mata kuliah. Namanya Bingung kok mau diisi apa? Kelamin. Jenis kelaminnya apa? Ya. Gimana kalau saya kasih kalian waktu 30 menit untuk coba-coba dulu? Sambil habis itu sholat, nanti kita ketemu lagi. Boleh nggak? Oh, iya udah boleh, Pak. Masih ingat nggak? Ya, kita selesaiin dulu ya. Habis jenis kelamin, selanjutnya alamat. Gitu. Hana tolong diperhatiin ya. Tapi di bagian tipenya, yang di bagian name itu terserah kita kan ya, Pak? Maksudnya kayak namanya terserah. Tapi kalau semua atau boleh. Yang nggak boleh cuman kalian kasih spasi. Gitu. Kalau bisa, misalnya ada 2 karakter ya, kalian kasih underscore biasanya. Ya, misalnya nama MK atau nama belakang. Itu biasanya jangan dipisah. Atau digabung itu juga boleh. Boleh digabung ataupun boleh dikasih underscore. Mau huruf kecil semua boleh, mau huruf besar semua juga boleh. Nama pakai apa? Pacar. Okay. Terus name integer, jenis kelamin pakai pacar. Terus coba tambah satu lagi, bisa nggak? apanya, Pak? Coba tambah tanggal lahir 1. Itu caranya yang di atas. Nah, yang di atas kali. Tabel name mahasiswa add 1 ya. 1 kolom maksudnya. Tambah 1 lagi untuk tanggal lahir. Di atas kali. Di atas? Di atas kali. Atas lagi. Ya, sebelah kanan.
add satu kolom. Bawah. Bawah dikit. Ya, sebelah kanan sekali. Ada Oh, itu untuk ya. nambahin atau ngurangin ya. Oke. Tambah satu aja dulu coba. Oke. Nah, tapi kalau kalian pakai comment prompt itu nggak harus pakai kayak gitu lagi. Jadi pas kalian buat nama, langsung aja nanti deskripsiin nama-nama atributnya. Terus tanggal lahir coba. Tadi. Tanggal lahir. Iya. Kalau bisa jangan terlalu panjang ya. Kalau bisa singkat aja. Boleh TL, boleh TTL. Tapi ini tempat tanggal lahir aja. Tanggal lahir aja yang sini ya. Soalnya kalau alamatnya nanti kita pisah. Pakai date. Oke. Oke. Terus selanjutnya apa? Lengthnya, benar. Panjang namanya mau berapa? 25 boleh, mau 20 boleh. Terus name-nya 10 boleh, 3 boleh. Maksudnya itu digitnya ya ini. Iya, kayak misalkan kayak 190 11 tuh jumlahnya itu kan ya, Pak? Kayak gitu. Jumlah Misalkan karakter. kayak name. Iya. Jenis kelamin 20. Boleh sih kalau kamu mau state perempuan sama laki-laki nggak disingkat nggak apa. Tapi kalau sama L aja, pakai cara aja. Alamat integer ya? Oh, bukan. Belum diubah. Alamat selain varchar bisa apa sih Pak kalau ada kayak kata-kata gitu selain angka? Selain angka tadi yang saya bilang, yang ada di ini tadi, yang ada di presentasi saya tadi. Float nggak bisa ya? Kalau float tadi apa ya? Pokoknya kalian sesuaikan sama. Berarti kalau nggak char, varchar gitu ya? Karena kan sering dia ya. Biasanya varchar, tapi kalau mau lebih panjang lagi pakai float bisa sih kalau nggak salah. Ya. Coba pakai float, Pak. Mau berapa? Alamat. Mau 500. 200. Kalau 200 cukup varchar. Kecuali kayak kalian ngebuat artikel gitu ya. Karena artikel panjang ya. Nah, baru kita pakai 40. Alamat nggak panjang kan? Nggak terlalu deh. 40. Kalau float harus pakai ini nggak? Apa? Kalau float kayaknya nggak perlu pakai ini lagi. Coba floatnya nanti dikosongin aja. Nggak usah pakai berapa panjang karakternya. Oh, oke. Date-nya udah. Coba langsung. Nah, kayak boolean ini segala macam boleh nggak dideskripsiin kayak gini? Kalau date kosongin aja. Ini hapus aja 10 ya. Date 10 itu hapus aja. Oke. Coba lihat di atas kali. Scroll ke atas lagi. Default. Nah, defaultnya coba di drop down. Yang di name ya. Name-nya? Di default itu, klik ya. Klik none-nya. Nol boleh atau enggak? Boleh nol, boleh enggak. Gitu. Atau collision. Collision atau atribut ya. Coba dilihat. Di mana letak primary key. Bukan, sebelah kanan lagi. Nggak ada ya. Coba letaknya di primary key. Nah, ada ya. Nah, di situ. Set primary. Udah. Kayak gini, Pak. Oke. Saja. Oke. Terus nolnya dihapus, jangan di ini, jangan dipasangin. None aja. Oke, langsung aja. Save. Udah. Selesai. Ngelihatnya, klik aja masih sama. Oke. Ya. Jadi kayak float. Oh ya, dibedakan. Kenapa dia ada kunci? Karena tadi
karena dia apa namanya jadi primary key. Ya. Jadi kalau yang lain itu kayak char, varchar, integer harus ada nilainya. Ya, nilainya mau berapa panjang gitu. Tapi kalau untuk float dan juga date itu dibebaskan karena kenapa? Nilainya udah mereka kan bukan. Kalau float untuk karakter yang lebih panjang, sedangkan date dia ada formatnya gitu. Coba apa lagi? Udah ya sampai di situ. Jadi create database gitu ya. Oh ya, saya contohin lagi ya. Coba si siapa? Yudita dimatiin dulu share screen-nya. Saya mau kasih lihat dulu cara ngebuat database ya. Nah, yang ini tadi silakan dicatat gimana caranya. Ya.